Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami menampilkan video SAS Nabila Beauty dan Spa. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Perkenalkan, nama saya Alfie Davidin. Perkenalkan, nama saya Reza Nadira Putri. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang adjustment jurnal. Yang pertama ada perlengkapan yang terpakai pada periode ini adalah Rp400.000. Akun yang masuk ke dalam adjustment jurnal adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit sebesar Rp400.000. Soal yang kedua ada sewa yang telah kadaluarsa sebesar Rp2.500.000. Akun yang masuk ke dalam adjustment jurnal adalah beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp2.500.000. Lalu soal yang nomor 3 adalah pendapatan jasa yang masih harus diterima adalah Rp1.100.000. Akun yang masuk ke dalam adjustment jurnal adalah piutang usaha di debit, pendapatan usaha di kredit sebesar Rp1.100.000. Soal keempat adalah gaji yang masih harus dibayar pada periode ini adalah Rp300.000. Akun yang masuk ke dalam adjustment jurnal adalah beban gaji di debit, utang gaji di kredit sebesar Rp300.000. Soal kelima ada penyusutan peralatan pada periode ini sebesar Rp3 juta. Akun yang masuk ke dalam adjustment jurnal adalah beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp3 juta. Soal yang keenam adalah beban pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp100.000. Akun yang masuk ke dalam adjustment jurnalnya adalah beban pajak di debit, utang pajak di kredit sebesar Rp100.000. Soal yang ketujuh adalah pendapatan komisi yang masih harus diterima sebesar Rp1.700.000. Akun yang masuk ke dalam adjustment jurnal adalah piutang komisi di debit, pendapatan komisi di kredit sebesar Rp1.700.000. Lalu yang terakhir adalah cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari total pendapatan usaha. Di sini kita lihat dari total itu total pendapatan usaha. Berarti dari sini kita ambilnya. Cara menghitungnya seperti ini. Di sini kan 5% dari total pendapatan usaha. Berarti 5/100 dikali pendapatan usahanya sebesar Rp5.700.000. Lalu 0 yang belakang coret, yang dua belakang coret. Ini juga. Lalu di sini 5 dikali 57 sama dengan 285. Karena di sini masih ada 0, 3 di belakang jadi tambahin. Jadi hasilnya itu adalah Rp285.000. Dan akun yang masuk ke dalam adjustment jurnalnya adalah beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang tak tertagih di kredit sebesar Rp285.000. Lalu total yang di kolom debit dijumlahkan semua, mendapat hasil Rp9.385.000. Di kolom kredit juga dijumlahkan, mendapatkan hasil Rp9.385.000. Karena hasilnya sudah sama, jadi artinya ini sudah balance. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang worksheet. Untuk nama akun yang ini, nama akun yang ini tuh sudah dapat dari gurunya, dari neraca saldo yang sudah diberikan oleh guru bersama soal ini. Dan untuk akun yang di bawah sini, jadi piutang komisi sampai beban kerugian piutang, itu adalah akun yang ditambahkan dari sini. Lalu untuk yang penyesuaian itu dapatnya dari mana sih? Penyesuaian itu dapatnya dari adjustment journal, guys. Jadi yang ada di adjustment journal di sini itu semuanya dipindahin ke penyesuaian yang di worksheet. Kayak gini, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit sebesar Rp400.000. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit sebesar Rp400.000. Begitu juga sampai bawah ya, guys. Lalu untuk mencari neraca saldo setelah penyesuaian itu dari neraca saldo dijumlah dengan penyesuaian. Jika debit ketemu debit, itu dijumlah. Jika debit ketemu kredit, itu dikurang. Begitu juga sebaliknya. Dan jika angkanya lebih besar di debit, itu berarti kita taruh di debit. Jika misalnya angkanya lebih besar di kredit, itu kita taruh di kredit. Oke, sekarang kita mencari neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk yang pertama ada kas. Kas sebesar Rp353.400.000 di debit di kolom neraca saldo. Lalu karena nggak ada penyesuaiannya, jadi langsung pindahkan saja ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian sebesar Rp353.400.000 di debit. Lalu ada piutang usaha. Piutang usaha di kolom neraca saldo sebesar Rp300.000 di debit. Lalu ada penyesuaiannya sebesar Rp1.100.000 di debit, dijumlah menjadi Rp1.400.000 di debit. Lalu sewa dibayar di muka di kolom neraca saldo sebesar Rp40 juta di debit. Lalu di penyesuaiannya
sebesar Rp2.500.000 di kredit. Karena debit ketemu kredit dikurang, jadi otomatis ini dikurang menjadi Rp37.500.000 di debit karena lebih besar angka debitnya. Lalu ada perlengkapan di kolom neraca saldo ada Rp1.300.000 di debit. Lalu di kolom penyesuaian ada Rp400.000 di kredit, dikurang menjadi Rp900.000 di debit. Lalu ada peralatan di kolom neraca saldo sebesar Rp207.200.000 di debit. Lalu di penyesuaiannya tidak ada, lalu tinggal pindahkan saja ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian Rp207.200.000 di debit. Lalu utang usaha itu di kolom neraca saldo sebesar Rp4 juta di kredit. Di kolom neraca saldo setelah penyesuaian itu sebesar Rp4 juta di kredit. Lalu di modal Ibu Namira di kolom neraca saldo ada Rp600 juta. Karena nggak ada penyesuaian, tinggal pindahin saja jadi Rp600 juta. Lalu ada pendapatan usaha sebesar Rp5.700.000 di kredit. Lalu di kolom penyesuaian ada Rp1.100.000 di kredit. Lalu dijumlah menjadi Rp6.800.000 di kredit. Lalu ada beban gaji di kolom neraca saldo ada Rp6 juta di debit. Lalu penyesuaian ada Rp300.000 di debit, dijumlah jadi Rp6.300.000 di debit. Lalu beban LAT atau listrik, air, dan telepon Rp1.500.000 di debit. Lalu di penyesuaiannya tidak ada, jadi tinggal pindahin saja ke NS setelah penyesuaian sebesar Rp1.500.000 di debit. Lalu untuk akun tambahan itu kan nggak ada neracanya, jadi dari penyesuaian langsung dipindahin saja ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini ada piutang komisi sebesar Rp1.700.000 di debit, dipindahin jadi Rp1.700.000 di debit. Lalu cadangan kerugian piutang tak lagi di kolom penyesuaian sebesar Rp285.000 di kredit. Lalu di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dipindahin ke kredit juga sebesar Rp285.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan. Di kolom penyesuaian, akumulasi sebesar Rp3 juta di kredit, lalu dipindahin ke neraca saldo setelah penyesuaian Rp3 juta di kredit. Lalu ada utang gaji sebesar Rp300.000 di kredit, lalu dipindahin ke kolom NS setelah penyesuaian sebesar Rp300.000 di kredit. Lalu utang pajak ada sebesar Rp100.000 di kredit, lalu dipindahin ke NS setelah penyesuaian jadi Rp100.000 di kredit. Lalu pendapatan komisi sebesar Rp1.700.000 di kredit, lalu dipindahin ke NS setelah penyesuaian sebesar Rp1.700.000 di kredit. Lalu beban perlengkapan sebesar Rp400.000 di debit, lalu dipindahin ke NS setelah penyesuaian Rp100.000 di debit. Lalu beban sewa sebesar Rp2.500.000 di debit, lalu dipindahin ke NS setelah penyesuaian sebesar Rp2.500.000 di debit. Lalu ada beban penyusutan peralatan sebesar Rp3 juta di debit, lalu pindah ke NS setelah penyesuaian sebesar Rp3 juta di debit. Lalu ada beban pajak sebesar Rp100.000 di debit, lalu dipindahin ke kolom NS setelah penyesuaian sebesar Rp100.000 di debit. Lalu ada beban kerugian piutang usaha sebesar Rp285.000 di debit, lalu dipindahin ke NS setelah penyesuaian sebesar Rp285.000 di debit. Lalu setelah sudah dihitung itu semuanya dijumlahkan di kolom debit, dapat hasil Rp616.185.000. Lalu di kolom kredit juga dijumlahkan menjadi mendapat hasil Rp616.185.000. Untuk kolom yang laba rugi itu kita hanya menggunakan akun 4 dan 5, yaitu akun pendapatan dan beban. Untuk ngambilnya itu kita ambil dari NS setelah penyesuaian ya, akun pendapatan usaha. Pendapatan usaha itu sebesar Rp6.800.000 di kredit, lalu kita pindahkan ke kolom laba rugi sebesar Rp6.800.000 di kredit. Lalu ada beban gaji di akun di kolom NS setelah penyesuaian itu ada Rp6.300.000 di debit, lalu kita pindahkan ke kolom laba rugi sebesar Rp6.300.000 di debit. Lalu ada beban LAT atau listrik, air, dan telepon di kolom NS setelah penyesuaian sebesar Rp1.500.000 di debit, lalu kita pindahkan ke kolom laba rugi sebesar Rp1.500.000 di debit. Lalu ada pendapatan komisi itu ada di debit sebesar Rp1.700.000 di kredit, lalu kita pindahkan ke kolom laba rugi sebesar Rp1.700.000 di kredit. Setelah itu ada beban perlengkapan di NS setelah penyesuaian ada Rp400.000 di debit, lalu kita pindahkan
menjadi Rp400.000 di debit ke kolam laba rugi. Lalu untuk beban sewa ada Rp2.500.000 di debit, lalu kita pindahkan ke kolam laba rugi sebesar Rp2.500.000 di debit. Lalu beban penyusutan peralatan sebesar Rp3 juta di debit, lalu kita pindahkan ke kolam laba ruginya ada Rp3 juta di debit. Lalu ada beban pajak sebesar Rp100.000 di debit, lalu kita pindahkan ke kolam laba rugi sebesar Rp100.000 di debit. Lalu ada beban kerugian piutang usaha sebesar Rp385.000 di debit, lalu kita pindahkan ke kolam laba rugi sebesar Rp285.000 di debit. Lalu kita hitung semuanya jumlahnya. Debit di kolam debit kita hitung semua mendapat Rp14.085.000. Lalu di kreditnya itu kita hitung juga mendapat Rp8.500.000. Jika yang di kreditnya lebih kecil dibanding di debit, berarti itu perusahaannya mengalami kerugian. Jika kreditnya lebih besar dibanding debit, berarti perusahaannya mengalami laba. Lalu kita mencari selisihnya. Mencari selisih dengan cara Rp14.085.000 dikurang dengan Rp8.500.000 mendapat hasil Rp5.585.000. Lalu kolam neraca. Kolam neraca yang digunakan hanya akun 1, 2, dan 3. Lalu kita tinggal pindahkan saja akun kas, akun 1 kas. Kita ambil dari yang neraca saldo setelah penyesuaian. Kita pindahkan langsung ke neraca. Untuk kas sebesar Rp353.400.000 di debit, kita pindahkan ke kolam neraca sebesar Rp353.400.000 di debit. Lalu ada piutang usaha sebesar Rp1.400.000 di debit, lalu kita pindahkan ke kolam neraca sebesar Rp1.400.000 di debit. Lalu ada sewa dibayar di muka sebesar Rp37.500.000 di debit, lalu kita pindahkan ke kolam neraca sebesar Rp37.500.000 di debit. Lalu ada perlengkapan sebesar Rp900.000 di debit, lalu kita pindahkan ke kolam neraca sebesar Rp900.000 di debit. Lalu ada peralatan sebesar Rp207.200.000 di debit, lalu kita pindahkan ke kolam neraca sebesar Rp207.200.000 di debit. Lalu ada utang usaha Rp4 juta di kredit, lalu kita pindahkan ke neraca sebesar Rp4 juta di kredit. Lalu ada modal Ibu Namira Rp600 juta di kredit, lalu kita pindahkan ke neraca menjadi Rp600 juta di kredit. Lalu ada piutang komisi Rp1.700.000 di debit, lalu kita pindahkan ke kolam neraca menjadi Rp1.700.000 di debit. Lalu ada dengan kerugian piutang tak tertagih sebesar Rp285.000 di kredit, lalu kita pindahkan ke kolam neraca Rp285.000 di kredit. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp3 juta di kredit, lalu kita pindahkan ke kolam neraca Rp3 juta di kredit. Lalu ada utang gaji sebesar Rp300.000 di kredit, lalu kita pindahkan ke neraca sebesar Rp300.000 di kredit. Lalu ada utang pajak sebesar Rp100.000 di kredit, lalu kita pindahkan ke kolam neraca sebesar Rp100.000 di kredit. Lalu kita hitung semuanya, kolam debit kita hitung mendapat hasil Rp602.100.000. Lalu yang kolam kredit kita hitung semua mendapatkan hasil Rp607.685.000. Lalu kita hitung selisihnya dengan cara dikurang, mendapat hasil Rp5.585.000. Karena sudah sama, artinya ini sudah benar ya guys. Jadi itu penjelasan worksheet dari saya. Terima kasih. C. Laporan laba atau rugi Namira Beauty and Spa periode 31 Desember 2023. Pendapatan usaha sebesar Rp6.800.000. Jumlah pendapatan usaha Rp6.800.000. Pendapatan luar usaha, pendapatan komisi sebesar Rp1.700.000. Jumlah pendapatan luar usaha sebesar Rp1.700.000. Jumlah pendapatan dihasilkan dari jumlah pendapatan usaha dan jumlah pendapatan luar usaha itu dijumlahkan. Lalu mendapatkan hasil sebesar Rp8.500.000. Selanjutnya ada beban usaha. Satu, beban gaji sebesar Rp6.300.000. Yang kedua ada beban LHT sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga ada beban perlengkapan sebesar Rp400.000. Yang keempat ada beban sewa sebesar Rp2.500.000. Lalu yang kelima ada beban penyusutan peralatan sebesar Rp3 juta. Yang keenam ada beban pajak sebesar Rp100.000. Yang ketujuh ada beban kerugian piutang sebesar Rp285.000. Lalu jumlah beban usaha adalah Rp14.085.000. Laba atau ruginya suatu perusahaan adalah dilihat dari pendapatan dan bebannya. Jika beban usaha lebih banyak daripada pendapatan usaha, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian. Tetapi jika pendapatannya lebih banyak daripada beban, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Karena di perusahaan Namira Beauty and Spa ini beban usahanya lebih banyak, jadi perusahaan ini mendapatkan rugi bersih sebesar Rp5.585.000. Kuitas Namira Beauty and Spa periode 31 Desember 2023. Modal Ibu Namira sebesar Rp600 juta.
Rugi bersihnya Rp5.585.000. Modal Ibu Namira dan rugi bersih dikurang. Lalu mendapatkan hasil sebesar Rp594.415.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfredo Agustin. Di sini saya akan menjelaskan cara mengisi laporan posisi keuangan. Cara mengisi laporan posisi keuangan nanti kita akan lihat saldo-saldonya di worksheet. Yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri atas kas, piutang usaha, piutang komisi, sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan kerugian piutang tetap tagih. Dan ada aktiva tetap. Aktiva tetap ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Lalu ada utang lancar. Di utang lancar ada utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Lalu ada ekuitas. Ekuitas cuma ada modal Ibu Namira. Oke, kita akan mengisi aktiva lancar. Cara mengisi aktiva lancar nanti kita akan lihat hasil. Yang pertama ada kas. Kas sebesar 353.400.000. Dapat dari mana? Ini dapat dari worksheet. Worksheet kas kita lihat di neraca. Di debit sebesar 353.400.000. Punya hasilnya. Piutang usaha juga, piutang usaha sebesar Rp1.400.000. Nah, piutang komisi juga sama, kita pindahkan Rp1.700.000. Sewa dibayar muka juga Rp33.900.000. Perlengkapan Rp900.000. Nah, kerugian piutang tetap tagih kita lihat. Kerugian piutang tetap tagih di neracanya ini di kredit. Sedangkan tadi kan kredit debit kan, kayak kas di debit, terus piutang usaha di debit. Nah, kerugian piutang tetap tagih itu harus di kredit. Jadi ini kita kurang. Kita pindahkan dulu Rp285.000. Kita pindahkan ke sini. Dan cara membedakannya adalah kalau di kredit kita kurungkan. Tandanya apa? Itu tandanya kita kurang. Setelah kita pindahkan semuanya, lalu kita hasilkan dari sini sampai sini. Kita hasilkan. Lanjut kita ke aktiva tetap. Aktiva tetap peralatannya kita lihat. Peralatannya dia di debit sebesar Rp207.200.000. Ini kita pindahkan karena dia di debit jadi nggak kita punya. Kecuali ini akumulasi penyusutan peralatan. Namanya akumulasi penyusutan peralatan. Dia di kredit sebesar Rp3 juta. Ini kita pindah. Tapi kita kurang karena di kredit kurang ya. Lalu kita hasilkan. Oke, terus ini hasilnya. Nah, hasil ini sama ini kita tambah. Lalu terus ini kita tambah dengan Rp394.615.000. Hasilnya adalah Rp598.819.000. Ini dipindahkan. Lanjut kita ke utang lancar. Utang lancar ada utang usaha. Utang usaha ini utang usaha dia di kredit sebesar Rp4 juta. Ini kita tahu. Utang gaji juga kita cari utang gaji dia di kredit sebesar Rp300.000. Lanjut kita ke pajak dia di kredit juga sebesar Rp100.000. Ini kita pindahkan kan dari kredit semua jadi nggak kita kurung ya. Ini tuh kalau kredit ketemu kredit kita tambah. Soalnya kayak ini debit ketemu kredit jadi kurang. Kalau ini karena kredit semua jadi kita tambah 300.000 tambah 100.000 Rp4.400.000. Ini hasilnya kita pindahkan kalau di total utang. Yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas di sini cuma ada modal Ibu Namira. Nah, untuk mengisi modal Ibu Namira kita tidak melihat di worksheet teman-teman. Jadi kita melihat di yang laporan perubahan ekuitas ini udah kita ubah. Jadi modal Ibu Namira kita kurang dengan rugi bersih 600 juta, kita kurang dengan rugi bersih yang udah kita hitung Rp5.585.000. Hasilnya Rp594.415.000. Ini kita taruh sini hasilnya. Lalu total ekuitasnya kita pindahkan. Nah, ini kita hasilkan dengan total utangnya. Hasilnya adalah Rp4.400.000 ditambah dengan Rp590. Hasilnya adalah Rp594.415.000. Sepertinya salah nulis teman-teman. Ini tuh, nah ini dia yang benar. Hasilnya adalah Rp589.819.000. Terima kasih teman-teman. Lanjut kita ke closing entries. Closing entries adalah untuk menutup akun-akun pendapatan, beban, modal, dan price. Tapi kita hanya sampai beban teman-teman karena kita nggak ada price. Oke, kita mulai. Kita akan menutup akun pendapatan. Cara menutup akun pendapatan yaitu pendapatannya di debit dan ikut laba ruginya di kredit. Ini kita lihat di worksheet teman-teman. Pendapatan usaha tersebut di worksheet. Pendapatan usahanya dia sebesar Rp6.800.000. Kan ini kredit ya, terus kan debit. Ya karena emang
rumusnya kayak gitu, pendapatan di debit dan ikhtisaal laba ruginya di kredit. Jadi kita pindahkan ke debit. Lanjut kita ke pendapatan komisi. Pendapatan komisi dia ada di kredit sebesar Rp1.700.000. Kita pindahkan. Nah, ikhtisaal laba ruginya itu ini kita hasilin dari pendapatan usaha dan pendapatan komisi. Dan hasilnya Rp8.500.000. Lanjut kita akan menutup akun beban. Cara menutup akun beban yaitu ikhtisaal laba ruginya di debit dan beban-bebannya ada di kredit. Untuk mengetahui nominal ikhtisaal laba rugi itu beban kita tambah dan hasilnya di ikhtisaal laba rugi. Ini hasilnya Rp14.085.000. Beban gaji kita lihat beban gaji dia di debit sebesar Rp6.300.000. Kita pindahkan dan beban LHT juga LHT yaitu listrik, air dan telepon. Ini kita pindahkan dari sini ke sini lalu kita hasilkan di sini. Terus kita hasilkan menutup akun beban. Lanjut kita akan menutup akun modal. Untuk menutup akun modal yaitu ikhtisaal laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Ini ikhtisaal laba ruginya di debit sebesar Rp5.580.000. Dapat dari mana? Ini dapat dari orang laba ruginya. Dan rugi bersihnya yaitu Rp5.580.000. Ini kita pindahkan ke sini. Modalnya juga kita pindahkan jadi Rp5.580.000. Setelah itu, ini debit kita hasilkan dan kredit kita hasilkan. Hasilnya semuanya yaitu Rp28.170.000. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada buku besar. Buku besar itu kumpulan dari perkiraan akun yang saling berhubungan yang merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam buku besar ini kita lihat ada worksheet, yaitu nomor akun yang pertama 111 dengan nama akun kas. Nominalnya yaitu Rp353.400.000 di debit. Pada buku besarnya juga kita posting dengan keterangan saldo di debit sebesar Rp353.400.000. Nama akun yang kedua piutang usaha, nomor akunnya 112. Pada worksheet kita lihat juga sama. Yang ketiga yaitu piutang komisi dengan keterangan penyesuaian. Refnya JU1 atau jurnal umum halaman pertama di debit sebesar Rp1.700.000 akan 113 dan pada saldonya juga kita tulis di debit. Di sini ada neraca saldo setelah penutupan. Ada NS setelah penutupan ini. Kita lihat ada saldo akhir pada buku besar. Langsung saja yang pertama nomor akun 111 dengan nama akun kas di debit sebesar Rp353.400.000. Kita lihat pada buku besar saldo akhirnya yaitu di debit. Yang kedua nomor akun 112 nama akunnya piutang usaha di debit sebesar Rp1.400.000. Dan yang ketiga ada 113 dengan nama akun piutang komisi di debit sebesar Rp1.700.000. Yang keempat ada nomor akun 114 nama akun sewa dibayar di muka di debit sebesar Rp37.500.000 di debit. Kita lihat ini buku besar juga tertera di debit. Lalu ada perlengkapan di debit sebesar Rp900.000. Lalu yang keenam ada nomor akun 116 nama akun cadangan bagian piutang di kredit sebesar Rp285. Akun 121 nama akun peralatan di debit sebesar Rp207.200.000. Ada buku besar, saldonya juga ditulis di debit. Oke, akun selanjutnya adalah akun sewa dibayar di muka. Di worksheet, akun sewa dibayar di muka memiliki neraca saldo dan juga penyesuaian. Neraca saldonya berada di debit sebesar Rp40 juta dan penyesuaiannya berada di kredit sebesar Rp2.500.000. Untuk buku besarnya yaitu saldo berada kita taruh di debit sebesar Rp40 juta. Begitu pula saldonya kita juga taruh di debit sebesar Rp40 juta. Lalu kemudian penyesuaian kita taruh di kredit sebesar Rp2.500.000. Nah, karena keduanya ini berada di kolom yang berbeda, yang satu debit, satu kredit, maka kita kurangi jumlahnya. Maka saldonya kita kurangi menjadi Rp27.500.000. Oke, selanjutnya adalah akun perlengkapan. Akun perlengkapan di worksheet memiliki neraca saldo dan penyesuaian. Untuk neraca saldonya yaitu berada di debit sebesar Rp1.300.000 dan penyesuaian berada di kredit sebesar Rp400.000. Nah, itu berarti buku besarnya yaitu saldo kita taruh di debit sebesar Rp1.300.000, yaitu berarti saldonya ini juga ada di debit sebesar Rp1.300.000. Lalu penyesuaiannya kita taruh di kredit sebesar Rp400.000. Nah, karena ini berada ya beda kolom itu, jadi kita kurang Rp1.300.000 dikurang Rp400.000 menjadi Rp900.000. Kemudian untuk akun selanjutnya yaitu cadangan kerugian piutang tetap lagi. Di worksheet, akun cadangan kerugian piutang tetap lagi hanya memiliki penyesuaian. Berarti kita tulis saja langsung penyesuaian berada
di kredit sebesar Rp285.000, berarti saldonya juga sama Rp285.000. Nah, karena dia tidak ada yang lain-lainnya, berarti sudah cukup sampai sini saja. Oke, selanjutnya adalah akun peralatan. Di worksheet akun peralatan hanya memiliki neraca saldo saja, yaitu berada di debit sebesar Rp207.200.000. Oke, itu berarti buku besarnya yaitu saldo di debit sebesar Rp207.200.000. Saldonya juga berada di debit yaitu sebesar Rp207.200.000. Oke, untuk akun selanjutnya adalah akun penyusutan peralatan. Di worksheet, akun penyusutan peralatan hanya memiliki penyesuaian yaitu berada di kredit sebesar Rp3 juta. Itu berarti kita tinggal langsung tulis saja yaitu penyesuaian, kita taruh di kredit sebesar Rp3 juta. Untuk saldonya juga sama, kita tinggal taruh saja di kredit sebesar Rp3 juta. Selanjutnya adalah akun utang usaha. Akun utang usaha dia hanya memiliki saldo saja yaitu berada di kredit sebesar Rp4 juta. Itu berarti untuk buku besarnya yaitu kita tulis saldo, kita taruh di kredit sebesar Rp4 juta. Untuk yang saldonya juga ini kita tulis di kredit sebesar Rp4 juta. Oke, untuk akun selanjutnya yaitu akun utang gaji. Di worksheet, akun utang gaji hanya memiliki penyesuaian saja yaitu berada di kredit sebesar Rp300.000. Itu berarti buku besarnya kita tulis yaitu penyesuaian, kita taruh saja di kredit sebesar Rp300.000. Nah, untuk kolom saldo kita juga tulis saja di kredit sebesar Rp300.000. Kemudian akun selanjutnya adalah akun utang pajak. Akun utang pajak di worksheet hanya memiliki penyesuaian seperti akun-akun sebelumnya ya, sebesar Rp100.000 berada di kredit. Itu berarti untuk buku besarnya yaitu penyesuaian, kita taruh di kredit sebesar Rp100.000, dan untuk kolom saldonya kita juga taruh di kredit sebesar Rp100.000. Model Ibu Namira. Di worksheet, model Ibu Namira hanya di neraca saldo di kredit sebesar Rp600 juta. Di buku besar, saldo di kredit sebesar Rp600 juta, saldo kreditnya sebesar Rp600 juta. Selanjutnya penutupan di debit sebesar Rp5.585.000, saldo kreditnya sebesar Rp594.415.000. Selanjutnya ikhtisar pelaba rugi. Selanjutnya keterangan penutupan di kredit sebesar Rp8.500.000, saldo kreditnya sebesar Rp8.500.000. Selanjutnya penutupan di debit sebesar Rp14.085.000, di kredit sebesar Rp5.585.000, di kredit saldo kreditnya sebesar Rp14.085.000. Selanjutnya penutupan di debit sebesar Rp14.085.000, saldo kreditnya sebesar Rp0. Selanjutnya pendapatan usaha. Pendapatan usaha di worksheet hanya di neraca saldo di kredit sebesar Rp5.700.000, di buku besar saldo di kredit sebesar Rp5.700.000, saldo kreditnya Rp5.700.000. Selanjutnya penutupan di debit sebesar Rp5.700.000, saldo kreditnya sebesar Rp0. Selanjutnya pendapatan komisi. Di worksheet, pendapatan komisi hanya ada di penyesuaian, NS setelah penyesuaian sama di laba rugi. Dia berada di kredit sebesar Rp1.700.000. Di buku besar penyesuaian di kredit sebesar Rp1.700.000, saldo kreditnya Rp1.700.000. Penutupan di debit sebesar Rp1.700.000, saldo kreditnya sebesar Rp0. Selanjutnya beban gaji. Beban gaji di worksheet hanya ada di neraca saldo di debit sebesar Rp6 juta. Di buku besar saldo di debit sebesar Rp6 juta, saldo di debit sebesar Rp6 juta. Selanjutnya penyesuaian di debit sebesar Rp3 juta, saldo debitnya sebesar Rp6.300.000. Selanjutnya penutupan di kredit sebesar Rp6.300.000, saldo debitnya sebesar Rp0. Selanjutnya beban lat. Beban lat di worksheet hanya ada di neraca saldo di debit sebesar Rp1.500.000. Di buku besar saldo di debit sebesar Rp1.500.000, saldo debitnya sama sebesar Rp1.500.000. Penutupan di kredit sebesar Rp1.500.000, saldo debitnya sebesar Rp0. Selanjutnya beban kelengkapan. Beban kelengkapan di worksheet hanya ada di penyesuaian, NS setelah penyesuaian sama di laba rugi. Di debit sebesar Rp400.000, di buku besarnya penyesuaian di debit sebesar Rp400.000, saldo debitnya sebesar Rp400.000. Penutupan di kredit sebesar Rp400.000, saldo debitnya sebesar Rp0. Selanjutnya beban sewa. Beban sewa di worksheet hanya ada di penyesuaian sebesar Rp2.500.000. Di buku besarnya penyesuaian di debit sebesar Rp2.500.000, saldo debitnya sebesar Rp2.500.000. Penutupan di kredit sebesar Rp2.500.000, saldo debitnya sebesar Rp0. Selanjutnya beban penyusutan peralatan. Di worksheet, beban penyusutan peralatan hanya ada di penyesuaian, NS setelah penyesuaian sama di laba rugi. Sebesar di debit sebesar Rp3 juta,
di buku besarnya penyesuaian di debit sebesar 3 juta rupiah, saldo debitnya sebesar 3 juta rupiah. Penutupan di kredit sebesar 3 juta rupiah, saldo debitnya 0 rupiah. Selanjutnya beban pajak. Beban pajak di worksheet hanya ada di penyesuaian, NS setelah penyesuaian sama laba rugi berada di debit sebesar 100.000 rupiah. Maka di buku besarnya penyesuaian di debit sebesar 100.000 rupiah, saldo debitnya sebesar 100.000 rupiah. Penutupan di kredit sebesar 100.000 rupiah, saldo debitnya sebesar 0 rupiah. Selanjutnya beban kerugian piutang usaha. Di worksheet beban kerugian piutang usaha hanya ada di penyesuaian di debit sebesar 285.000. Maka di buku besarnya penyesuaian di debit sebesar 285.000, saldo debitnya sebesar 285.000. Penutupan di kredit sebesar 285.000, saldo debitnya 0 rupiah. Dan neraca saldo ini kita ambil nomor akun 1 sampai 3. Lalu ada nomor akun 122 dengan nama akun akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 3 juta. Nama akun utang usaha nomor akunnya 211 di kredit sebesar 4 juta. Ada 212 dengan nama akun utang gaji di kredit sebesar 300. Ada nomor akun 213 nama akunnya utang pajak di kredit sebesar 100.000. Yang terakhir ada nama akun modal Ibu Namira nomor akunnya 311 di kredit sebesar 594.415.000 rupiah. Lalu setelah semua sudah ditaruh di debit dan kredit, kita jumlahkan. Lalu totalnya sebesar 602.100.000 rupiah di sisi debit, dan di kredit juga sama. Oke, selanjutnya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik beberapa akun yang ada di jurnal penyesuaian. Untuk Namira Beauty, akun yang dibalik adalah akun pemakaian perlengkapan, pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Oke, untuk akun yang pertama, di sini di jurnal penyesuaian tertulis beban perlengkapan di debit sebesar 400.000 rupiah dan perlengkapan di kredit sebesar 400.000 rupiah. Kita balik di jurnal pembalik, yaitu perlengkapan di debit sebesar 400.000 rupiah dan beban perlengkapan di kredit sebesar 400.000 rupiah. Untuk yang akun yang kedua, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Di sini di adjustment jurnal itu tertulis piutang usaha di debit sebesar 1.100.000 rupiah dan pendapatan usaha di kredit sebesar 1.100.000 rupiah. Maka jurnal pembaliknya yaitu jadi pendapatan usaha di debit sebesar 1.100.000 rupiah dan piutang usaha di debit di kredit sebesar 1.100.000 rupiah. Akun yang ketiga yaitu akun yang masih harus dibayar. Di sini di adjustment jurnal tertulis beban gaji di debit sebesar 300.000 rupiah dan utang gaji di kredit sebesar 300.000 rupiah. Kita balik di jurnal pembalik menjadi utang gaji di debit sebesar 300.000 rupiah dan beban gaji di kredit sebesar 300.000 rupiah. Akun yang keempat masih sama seperti akun yang ketiga, yaitu beban yang masih harus dibayar. Di sini di adjustment jurnal itu tertulis beban pajak di debit sebesar 100.000 rupiah dan utang pajak di kredit sebesar 100.000 rupiah. Kita balik menjadi utang pajak di debit sebesar 100.000 rupiah dan beban pajak di kredit sebesar 100.000 rupiah. Untuk akun yang terakhir yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Di sini di jurnal penyesuaian tertulis piutang komisi di debit sebesar 1.700.000 rupiah dan pendapatan komisi di kredit sebesar 1.700.000 rupiah. Kita balik di jurnal pembalik, yaitu menjadi pendapatan komisi di debit sebesar 1.700.000 rupiah dan piutang komisi di kredit sebesar 1.700.000 rupiah. Setelah kita mencari semua akun yang dibutuhkan untuk membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah menghitung sisi debit dan sisi kredit. Apabila hasil perhitungannya itu sama antara sisi debit dan kredit, maka jurnal pembalik kalian